Nama Riana dikenal luas di Manado, bahkan sebelum orang mengenal pribadinya lebih dekat. Ia bukan sekadar gadis biasa. Riana adalah putri tunggal seorang pendeta besar yang telah puluhan tahun memimpin jemaat, sosok yang dihormati, disegani, dan dijadikan panutan oleh banyak orang. Setiap langkah Riana seolah membawa nama besar keluarganya, nama yang harus selalu dijaga, dirawat, dan ditampilkan tanpa celah. Sejak kecil, hidup Riana diatur dalam disiplin yang nyaris sempurna. Pagi dimulai dengan doa keluarga, siang diisi pendidikan terbaik, sore belajar kitab suci, dan malam ditutup dengan refleksi rohani. Tidak ada ruang untuk membantah. Tidak ada ruang untuk bertanya terlalu jauh. Semua sudah ditentukan, dan Riana diajarkan untuk menerimanya sebagai kehormatan. Di gereja, Riana adalah wajah yang selalu membuat jemaat tersenyum bangga. Ia aktif melayani, pandai berbicara, lembut dalam bersikap, dan terlihat tulus dalam setiap doa yang ia lantunkan. Banyak jemaat berbisik kagum. Anak pendeta memang beda. Terlihat penuh cahaya. Bagi mereka, Riana adalah gambaran kesalehan, masa depan yang cerah, dan bukti keberhasilan didikan rohani keluarga pendeta. Namun tak seorang pun tahu, senyum Riana seringkali lahir dari usaha keras menahan gejolak di dalam dadanya. Setiap kali berdiri di mimbar kecil, membaca ayat suci, atau memimpin pujian, Riana merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Bukan penolakan, bukan pula kebencian. Hanya kekosongan. Seperti ada ruang dalam hatinya yang tak pernah benar-benar terisi, meski ia telah melakukan semua yang diharapkan darinya. Ia kerap bertanya dalam diam, "Mengapa aku merasa seperti ini?" Pertanyaan itu tak pernah berani ia ucapkan. Sebab di keluarganya, keraguan seringkali dianggap sebagai kelemahan iman. Riana tumbuh menjadi pribadi yang taat, namun sekaligus pendiam. Ia belajar menyimpan perasaan rapat-rapat, menutup kegelisahan dengan senyum, dan menukar kejujuran batin dengan kepatuhan. Ia tahu, sebagai putri pendeta terkenal, ia tidak hanya membawa nama dirinya sendiri, tetapi juga reputasi ayahnya, ibunya, dan seluruh jemaat. Malam hari sering menjadi waktu paling berat bagi Riana. Di kamar yang rapi dan sunyi, setelah semua doa keluarga usai, Riana kerap duduk memandang langit-langit, menahan napas panjang. Di saat itulah, perasaan yang ia pendam sepanjang hari menyeruak tanpa bisa dibendung. Ada kegelisahan yang tidak ia pahami. Ada rindu akan ketenangan yang belum pernah benar-benar ia rasakan. Ia mencoba berdoa lebih lama. Ia mencoba membaca lebih banyak. Ia mencoba menjadi lebih taat dari sebelumnya. Namun kegelisahan itu tetap ada. Diam, namun terus mengetuk. "Apakah aku yang salah?" batinnya suatu malam. "Apakah imanku kurang?" Pertanyaan-pertanyaan itu membuatnya merasa bersalah. Ia takut pada pikirannya sendiri. Tak jarang, air mata jatuh tanpa suara, hanya menjadi saksi betapa rapuhnya hati seorang Riana yang selama ini dikenal kuat. Di hadapan ayahnya, Riana adalah anak yang patuh. Ia mendengarkan setiap nasihat tanpa membantah, menunduk hormat, dan selalu berkata, "Iya, Pak." Ia tahu betul betapa besar harapan ayahnya padanya. Riana adalah simbol keberhasilan rohani keluarga, harapan penerus pelayanan, dan contoh bagi anak-anak jemaat lainnya. Ibunya pun sering memeluk Riana dengan penuh kebanggaan. "Kamu harus selalu menjaga imanmu, Riana. Banyak mata melihatmu," ucap sang ibu suatu hari. Riana hanya tersenyum dan mengangguk, meski dadanya terasa sesak. Bagi dunia luar, hidup Riana tampak sempurna. Rumah besar, keluarga harmonis, kehidupan rohani yang aktif, dan masa depan yang seolah sudah tertulis rapi. Namun di balik semua itu, Riana justru merasa seperti sedang memainkan peran yang tidak sepenuhnya ia pahami.
Ia tidak membenci kehidupannya. Ia hanya merasa asing di dalamnya. Kegelisahan itu semakin kuat ketika Riana mulai menyadari bahwa ia sering merasa tenang justru saat berada sendirian, jauh dari keramaian ritual dan tuntutan. Dalam kesunyian, ia merasakan ada suara lembut di hatinya, bukan suara yang memerintah, melainkan mengundang. Suara yang membuatnya ingin mengenal Tuhan bukan karena kewajiban, melainkan karena kerinduan. Namun Riana belum berani memberi nama pada perasaan itu. Ia hanya tahu satu hal, ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh pujian manusia, oleh kebanggaan jemaat, atau oleh gelar sebagai putri pendeta terkenal. Kekosongan itu bersifat sunyi, dalam, dan sangat pribadi. Setiap Natal mendekat, tekanan itu semakin terasa. Riana selalu menjadi pusat perhatian, menjadi contoh, menjadi wajah keluarga di hadapan ribuan jemaat. Semua orang melihatnya sebagai perempuan muda yang paling beruntung. Tidak ada yang tahu bahwa setiap kali Natal datang, Riana justru merasa semakin jauh dari kedamaian yang seharusnya dirayakan. Di dalam hatinya, ia berdoa dengan cara yang berbeda dari biasanya. "Jika engkau ada dan mendengarku," bisiknya suatu malam, "tunjukkan aku jalan yang benar. Aku hanya ingin tenang." Doa itu bukan doa yang lantang, bukan doa yang dipamerkan. Doa itu lahir dari kelelahan seorang anak manusia yang ingin mengenal Tuhannya dengan jujur. Riana tidak tahu bahwa doa sederhana itu kelak akan mengubah seluruh hidupnya. Ia tidak tahu bahwa kegelisahan yang ia rasakan bukanlah tanda kesesatan, melainkan awal dari sebuah perjalanan panjang menuju kebenaran yang akan menguji air mata, keberanian, dan imannya. Untuk saat ini, Riana masih berdiri sebagai putri pendeta yang sempurna di mata dunia. Namun jauh di dalam hatinya, sebuah pencarian telah dimulai, diam-diam, perlahan, dan penuh harap. Dan kisah Riana pun baru saja dimulai. Hari-hari Riana berjalan seperti biasa. Namun sejak kegelisahan itu bersemi di hatinya, ia mulai merasakan dunia dengan cara yang berbeda. Ia menjadi lebih peka terhadap hal-hal kecil di sekitarnya. Senyum orang asing, percakapan sederhana, dan keheningan yang dulu ia anggap biasa. Tanpa ia sadari, langkah-langkah kecil itulah yang perlahan membawa Riana keluar dari lingkaran yang selama ini membatasi pandangannya. Semua bermula dari sebuah perubahan kecil dalam rutinitas. Karena kesibukan pelayanan di gereja, Riana jarang berinteraksi dengan warga sekitar rumahnya. Namun suatu sore, ketika ibunya memintanya mengantar makanan ke rumah seorang tetangga yang baru pindah, Riana menuruti permintaan itu tanpa banyak bertanya. Rumah itu sederhana, catnya sudah mulai pudar, namun halaman kecilnya bersih dan terawat. Pintu dibuka oleh seorang perempuan paruh baya dengan wajah teduh. "Silakan masuk, Nak," ucapnya ramah. Riana duduk dengan sopan, menunggu ibunya dipanggil. Namun yang ia temukan justru kehangatan yang berbeda. Perempuan itu berbicara dengan lembut, tanpa basa-basi berlebihan, tanpa menyinggung siapa Riana atau siapa ayahnya. Ia hanya memperlakukan Riana sebagai manusia biasa. Sebelum Riana pamit, perempuan itu berkata, "Sebentar lagi maghrib. Maaf ya, ibu izin sholat dulu." Riana hanya mengangguk. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat perempuan itu membentangkan sajadah di sudut ruang tamu. Gerakan perempuan itu sederhana, tenang, dan penuh kehusyukan. Tidak ada suara keras, tidak ada ritual yang rumit, hanya tubuh yang bersujud, kepala yang menempel ke lantai, dan keheningan yang terasa damai. Entah mengapa, dada Riana terasa hangat. Ia tidak tahu apa itu sholat secara mendalam. Ia hanya tahu, ada ketenangan yang memancar dari setiap gerakan. Saat perempuan itu selesai dan menutup doanya dengan wajah yang lebih teduh, Riana merasakan sesuatu yang menggetarkan, sebuah rasa rindu yang belum pernah ia kenal. Sejak hari itu, bayangan gerakan sholat sering hadir di benaknya. Beberapa hari kemudian, Riana mulai lebih sering berjalan kaki ke toko kecil di ujung jalan, sekadar membeli kebutuhan rumah. Di sana, ia berkenalan dengan seorang gadis seusianya yang bekerja membantu orang tuanya. Gadis itu tidak tahu siapa Riana, dan Riana pun tidak memperkenalkan diri dengan statusnya.
Mereka berbincang tentang hal-hal sederhana. Cuaca, harga bahan pokok, lelahnya hari-hari. Namun suatu sore, saat adzan berkumandang dari kejauhan, gadis itu menghentikan pekerjaannya sejenak. "Maaf ya, aku mau sholat dulu," katanya sambil tersenyum. Lagi-lagi, Riana mengangguk. Dan lagi-lagi, hatinya tergetar. Riana mulai memperhatikan sesuatu yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Orang-orang muslim di sekitarnya tidak terlihat terbebani oleh ibadah mereka. Justru sebaliknya, mereka melakukannya dengan ketenangan, seolah sedang pulang ke rumah setelah hari yang melelahkan. Tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan sorotan. Hanya hubungan yang personal antara hamba dan Tuhannya. Suatu malam, Riana duduk di kamarnya dengan perasaan campur aduk. Ia membuka ponselnya, ragu-ragu, lalu mengetik kata yang sejak beberapa hari berputar di kepalanya. Sholat. Ia membaca perlahan, mencoba memahami dengan hati-hati, seolah takut melukai sesuatu yang sakral. Ia membaca tentang ketauhidan, tentang Tuhan yang esa, yang tidak bergantung pada apapun dan tidak menyerupai apapun, tentang ibadah yang langsung, tanpa perantara, tentang sujud sebagai bentuk kepasrahan total manusia kepada penciptanya. Air mata Riana jatuh tanpa ia sadari, bukan karena sedih, melainkan karena ada bagian dalam dirinya yang terasa disentuh dengan lembut, seperti seseorang yang lama tersesat, lalu tiba-tiba melihat cahaya kecil di kejauhan. Namun bersamaan dengan itu, ketakutan pun muncul. Riana menutup ponselnya cepat-cepat. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa bersalah. Ia takut. Ia merasa seperti sedang melakukan sesuatu yang terlarang. Nama ayahnya, keluarganya, jemaat, semuanya melintas di benaknya seperti bayangan besar yang mengintimidasi. Tidak, ini hanya rasa ingin tahu, bisiknya pada diri sendiri. Namun benih itu sudah terlanjur tertanam. Hari-hari berikutnya, Riana menjadi lebih pendiam. Ia mulai memperhatikan doa-doa yang ia ucapkan selama ini, mencoba merasakan maknanya. Namun yang ia temukan justru perbandingan yang tak bisa ia hindari. Di satu sisi, ibadah yang ia kenal penuh struktur dan tuntutan peran. Di sisi lain, ibadah yang baru ia kenal dari kejauhan tampak sederhana, namun menggetarkan. Suatu sore, Riana duduk di bangku taman kecil dekat rumahnya. Dari kejauhan, ia melihat seorang bapak tua yang berhenti berjalan hanya untuk menjawab panggilan adzan dari masjid kecil di ujung jalan. Dengan langkah pelan, bapak itu masuk, lalu hilang di balik pintu masjid. Riana menatap pemandangan itu lama. Bagaimana mungkin seseorang meninggalkan urusannya hanya untuk sujud? Pikirnya. Dan mengapa wajah mereka terlihat begitu tenang setelahnya? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak lagi bisa ia abaikan. Namun ia juga tidak berani mencari jawaban secara terang-terangan. Semua ia simpan di dalam hati, menjadikannya doa sunyi yang hanya ia dan Tuhan yang tahu. Suatu malam, Riana memberanikan diri berdoa dengan kata-kata yang berbeda. "Jika engkau benar-benar Maha Esa," bisiknya lirih. "Dan jika engkau mendengarku, bimbinglah aku. Jangan biarkan aku tersesat oleh perasaanku sendiri." Doa itu membuatnya gemetar. Bukan karena takut dihukum, tetapi karena untuk pertama kalinya, Riana merasa sedang berbicara dari hati, bukan dari peran yang harus ia mainkan. Ia tidak langsung menemukan jawaban. Tidak ada keajaiban yang tiba-tiba terjadi. Namun sejak malam itu, kegelisahannya berubah bentuk. Ia tidak lagi hanya gelisah. Ia berharap. Riana mulai menyadari bahwa pencarian ini bukan tentang membenci masa lalunya, bukan pula tentang melawan keluarganya. Ini tentang kejujuran pada diri sendiri. Tentang keberanian untuk mengakui bahwa hatinya sedang dipanggil untuk mengenal Tuhan dengan cara yang berbeda. Dan meski ia belum tahu kemana jalan ini akan membawanya, satu hal yang pasti, benih itu telah tumbuh. Pelan, rapuh, namun penuh kehidupan. Riana masih putri pendeta terkenal. Namun di balik status itu, ia kini adalah seorang pencari, seorang jiwa yang mulai mendekat pada cahaya dengan langkah gemetar, air mata yang jujur, dan harapan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.
Desember datang membawa cahaya lampu, hiasan warna-warni, dan kesibukan yang berlipat di rumah Riana. Natal selalu menjadi momen paling penting bagi keluarganya, bukan sekadar perayaan, melainkan puncak pelayanan dan kehormatan. Sebagai putri pendeta terkenal, Riana kembali berada di pusat perhatian. Setiap geraknya diperhatikan, setiap ucapannya dinilai, setiap sikapnya dijadikan contoh. Namun tahun ini terasa berbeda. Di balik kesibukan itu, Riana justru merasa seperti berjalan di lorong sempit yang kian menyempit. Semakin dekat Natal, semakin berat dadanya menahan gelombang perasaan yang saling bertabrakan. Di satu sisi, ada tuntutan keluarga dan jemaat yang menunggu Riana tampil sempurna. Di sisi lain, ada suara hatinya yang terus berbisik, lembut namun tegas, meminta kejujuran. Setiap pagi, rumah dipenuhi rapat dan diskusi persiapan Natal. Ayahnya sibuk menyusun khotbah, ibunya mengatur paduan suara, dan Riana diberi tanggung jawab mengoordinasikan pemuda gereja. Semua seolah berjalan seperti biasa, namun Riana merasakannya dengan cara yang berbeda. Setiap tugas yang ia terima terasa seperti beban ganda, beban kewajiban dan beban kepura-puraan. Riana, kamu harus jadi teladan. Tahun ini jemaat makin banyak, kata ayahnya suatu sore. Riana mengangguk, tersenyum, dan berkata, "Iya, Pak." Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang retak. Malam hari menjadi waktu paling sulit. Setelah semua kesibukan reda, Riana kembali ke kamarnya, menutup pintu, dan membiarkan keheningan menyergap. Di sanalah konflik batin itu menyeruak tanpa ampun. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Apa yang sedang aku lakukan?" bisiknya lirih. "Apakah aku mengkhianati keluargaku hanya dengan perasaanku sendiri?" Air mata jatuh perlahan. Bukan air mata drama, melainkan air mata kelelahan. Riana merasa terjebak di antara dua dunia. Dunia yang membesarkannya dan dunia yang mulai memanggil jiwanya. Ia tidak membenci keluarganya. Ia mencintai mereka. Justru karena cinta itulah ketakutan itu semakin besar. Setiap kali mendengar kata Natal, jantung Riana berdegup lebih kencang. Ia teringat ketenangan yang pernah ia rasakan saat melihat solat, teringat ketauhidan yang ia baca diam-diam, teringat doa-doa sunyi yang ia panjatkan dengan jujur. Semua itu terasa nyata, hidup, dan memanggil. Namun konsekuensinya pun terasa mengerikan. Ia tahu betul apa artinya jika ia jujur. Nama ayahnya, reputasi keluarga, jemaat yang mempercayai mereka. Semua itu bisa runtuh hanya karena satu pengakuan dari seorang putri pendeta bernama Riana. Pikiran itu membuatnya gemetar. Suatu malam, Riana mencoba berdoa seperti biasanya. Ia berlutut, menunduk, dan mengucapkan kata-kata yang sudah dihafalnya sejak kecil. Namun kata-kata itu terasa hampa. Bibirnya bergerak, tetapi hatinya terasa jauh. Ia berhenti di tengah doa, napasnya tertahan, dan dadanya sesak. "Aku tidak bisa berpura-pura lagi," gumamnya pelan. Ia lalu bersandar di dinding, memeluk lututnya sendiri. Untuk pertama kalinya, Riana membiarkan dirinya jujur sepenuhnya, tanpa peran, tanpa tuntutan. Dengan suara bergetar, ia berbisik pada Tuhan yang ia panggil dengan penuh kerinduan. "Jika engkau benar," ucapnya lirih, "tolong aku takut. Aku sangat takut." Tangisnya pecah. Tangis yang selama ini ia tahan demi menjaga citra, demi menjaga kehormatan. Malam itu, Riana menangis bukan sebagai putri pendeta, melainkan sebagai seorang anak manusia yang lemah dan kebingungan. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin terasa. Jemaat mulai berdatangan ke rumah, membicarakan persiapan Natal, memuji Riana, menaruh harapan besar di pundaknya. Setiap pujian justru menusuk hatinya. "Kamu memang calon pemimpin rohani yang hebat," ujar seseorang. Riana tersenyum, namun di balik senyum itu, ia ingin berteriak. Ia mulai merasa asing di tengah keramaian. Tawa orang-orang terdengar jauh. Lagu-lagu Natal terasa berat.
Semua yang dulu ia kenal sebagai sukacita kini berubah menjadi pengingat akan kebohongan yang sedang ia jalani. Suatu sore, Riana berdiri sendirian di halaman rumah, memandang langit yang mulai memerah. Angin sore menyentuh wajahnya, membawa suara adzan dari kejauhan. Suara itu tidak keras, namun cukup untuk membuatnya terdiam. Hatinya bergetar. Ia menutup mata, membiarkan suara itu meresap. Ada kedamaian yang singkat namun dalam. Namun ketika matanya terbuka kembali, rasa takut kembali menyerbu. Ia sadar, setiap langkah menuju kejujuran berarti menjauh dari zona aman yang selama ini melindunginya. Malam sebelum Natal, Riana hampir tidak bisa tidur. Ia berbaring, menatap langit-langit kamar, sementara pikirannya dipenuhi kemungkinan terburuk. Penolakan, amarah, kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan segalanya. Aku belum siap, bisiknya pada diri sendiri. Namun di sisi lain, hatinya menjawab, berapa lama lagi kamu akan bersembunyi? Pergulatan itu membuatnya kelelahan. Ia bangkit dari ranjang, duduk di lantai, dan kembali berdoa. Kali ini tanpa aturan, tanpa hafalan. Hanya kata-kata yang keluar dari lubuk hatinya. Ya Tuhan, ucapnya lirih. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Aku hanya ingin jujur. Jika jalan ini salah, hentikan aku. Jika ini benar, kuatkan aku. Doa itu tidak memberinya jawaban instan. Namun setelahnya, Riana merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan ketenangan penuh, melainkan keberanian kecil, keberanian untuk menghadapi dirinya sendiri. Natal akhirnya tiba. Rumah dipenuhi tamu, tawa, dan doa. Riana menjalani perannya dengan sempurna di mata semua orang. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, hatinya sedang berperang hebat. Malam itu, setelah semua usai, Riana kembali ke kamarnya. Ia menutup pintu perlahan, bersandar, dan menghela napas panjang. Air mata kembali mengalir. Namun kali ini berbeda. Air mata itu membawa kesadaran bahwa hidupnya tak akan selamanya bisa berjalan di dua arah. Riana tahu, keputusan besar semakin dekat. Dan meski ketakutan masih menyelimuti, satu hal telah jelas baginya. Kejujuran pada Tuhan dan pada diri sendiri adalah harga yang suatu hari harus ia bayar, apapun konsekuensinya. Natal telah tiba. Dan bersama Natal itu, ujian terbesar dalam hidup Riana pun semakin mendekat. Natal telah berlalu. Lampu-lampu hias mulai diturunkan. Tamu-tamu kembali ke rumah masing-masing. Dan rumah besar itu perlahan kembali sunyi. Namun bagi Riana, justru di dalam kesunyian itulah hidupnya mencapai persimpangan paling menentukan. Hari-hari setelah Natal terasa aneh. Tidak ada lagi keramaian yang memaksanya tersenyum. Tidak ada lagi tuntutan tampil sempurna di hadapan jemaat. Yang tersisa hanyalah dirinya sendiri. Dan suara hati yang kini semakin jelas, semakin berani menuntut kejujuran. Riana sering duduk sendirian di kamar, memandangi jendela yang terbuka. Angin pagi Manado menyentuh wajahnya lembut, seolah membawa pesan yang tak terucap. Di dadanya, kegelisahan yang dulu riuh kini berubah menjadi satu pertanyaan sederhana namun sangat berat. Apakah aku berani melangkah? Ia tahu, tidak ada jalan kembali setelah keputusan itu diambil. Suatu pagi, ketika rumah masih sepi dan kedua orang tuanya belum bangun, Riana memberanikan diri melakukan sesuatu yang selama ini hanya ia simpan dalam doa. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya dan menghubungi nomor yang pernah ia simpan diam-diam. Nomor seorang ustazah yang dikenalnya secara tidak langsung dari lingkungan sekitar. Pesan singkat itu ia ketik berulang kali, dihapus, lalu diketik lagi. Maaf, saya ingin bertanya tentang Islam. Saya ingin memahami dengan benar. Jantungnya berdegup kencang saat pesan itu akhirnya terkirim. Riana menutup mata, menarik napas panjang, lalu bersandar di dinding. Ia merasa seperti baru saja melangkah ke tepi jurang. Tak tahu apakah akan jatuh atau justru terbang. Balasan datang tidak lama kemudian. Singkat, lembut, dan tanpa penghakiman.
Riana membaca setiap kata dengan mata berkaca-kaca. Tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan. Hanya ajakan untuk memahami dengan hati yang tenang. Beberapa hari berikutnya, Riana menjalani hari-harinya dengan hati yang semakin mantap. Ia membaca, mendengar, dan merenung dalam diam. Tentang Allah yang Maha Esa. Tentang hidup yang hanya bergantung kepadanya. Tentang ibadah yang sederhana namun penuh makna. Yang paling menyentuh Riana adalah satu hal. Islam tidak memintanya menjadi siapapun selain hamba. Tidak ada beban citra. Tidak ada tuntutan nama besar. Hanya hubungan langsung antara dirinya dan Tuhan. Pada suatu malam yang hening, Riana duduk di lantai kamarnya. Lampu ia redupkan. Tidak ada siapapun yang tahu apa yang akan ia lakukan. Tidak ada saksi selain Tuhan. Tangannya bergetar hebat. Ia sadar betul risiko yang akan ia hadapi. Ia bisa kehilangan keluarganya. Ia bisa kehilangan rumahnya. Ia bisa kehilangan seluruh dunia yang selama ini ia kenal. Jalan ini sunyi. Jalan ini gelap. Namun anehnya, hatinya terasa terang. Air mata mengalir sebelum ia sempat berkata apa-apa. "Ya Allah," bisiknya lirih, menyebut nama itu dengan gugup namun penuh kerinduan. "Jika ini benar darimu, aku datang." Ia menunduk, menutup mata, lalu dengan suara terbata-bata namun jujur, Riana mengucapkan kalimat yang akan mengubah seluruh hidupnya. "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Kalimat itu keluar pelan, nyaris berbisik. Namun dampaknya begitu dahsyat. Begitu kata terakhir terucap, Riana terisak hebat. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena sesuatu di dalam dirinya runtuh. Dan bersamaan dengan itu, sesuatu yang baru berdiri kokoh. Ia merasa ringan. Seperti beban yang selama ini menindih dadanya tiba-tiba diangkat. Seperti seseorang yang lama menahan napas, lalu akhirnya diizinkan menghirup udara sepenuhnya. Riana menangis lama, sujud dengan cara yang belum ia pahami sepenuhnya. Namun hatinya tahu, inilah kepasrahan yang selama ini ia cari. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Riana merasa benar-benar pulang. Tidak ada musik, tidak ada perayaan, tidak ada pelukan manusia. Hanya kesunyian dan air mata. Namun di sanalah Riana menemukan kedamaian paling murni yang pernah ia rasakan. Setelahnya, ia duduk diam cukup lama. Napasnya mulai teratur, matanya sembab, namun wajahnya terasa hangat. Ia sadar, kehidupannya tak akan pernah sama lagi. Ia kini seorang muslimah, meski dunia belum mengetahuinya. Hari-hari berikutnya, Riana menjalani hidup dengan dua wajah. Wajah yang sama di hadapan keluarga, dan wajah baru yang hanya ia dan Allah yang tahu. Ia belajar sholat diam-diam, membaca perlahan, menyesuaikan diri dengan ritme baru yang menenangkan. Setiap kali ia bersujud, air matanya kembali jatuh. Bukan karena sedih, melainkan karena syukur. Dalam sujud itu, Riana merasa kecil, namun juga aman. Tidak ada tuntutan untuk sempurna. Hanya kejujuran. Namun di balik kedamaian itu, bayangan risiko terus mengintai. Setiap suara langkah orang tuanya di depan kamar membuat jantungnya berdegup. Setiap percakapan tentang pelayanan membuatnya menunduk lebih dalam. Riana tahu, rahasia ini tidak akan selamanya tersembunyi. Kesendirian mulai terasa. Ia tidak bisa berbagi kebahagiaan ini kepada siapapun di rumah. Ia tidak bisa berkata, "Aku telah menemukan Tuhan dengan cara yang baru." Semua ia simpan rapat, hanya disampaikan melalui doa. "Aku tidak tahu bagaimana masa depanku," bisiknya suatu malam. "Tapi aku percaya, Engkau tidak akan meninggalkanku." Dan entah mengapa, kepercayaan itu terasa nyata. Riana kini melangkah di jalan yang sempit dan sunyi. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada dukungan keluarga. Namun di dalam hatinya, ada cahaya kecil yang terus menyala, cahaya iman yang lahir dari kejujuran dan keberanian. Ia belum tahu badai apa yang menunggunya.
Ia belum tahu seberapa mahal harga yang harus ia bayar. Namun satu hal telah pasti, Riana telah memilih. Ia memilih kebenaran yang ia yakini. Ia memilih kedamaian yang ia rasakan. Ia memilih Allah, meski harus berjalan sendiri. Dan di dalam kesunyian itu, Riana berdiri sebagai manusia baru, rapuh, takut, namun penuh harap. Sebuah perjalanan panjang telah dimulai, dan babak terberat dalam hidupnya perlahan mendekat. Perubahan itu tidak terjadi dalam satu malam. Ia datang perlahan, nyaris tak terlihat, namun cukup kuat untuk akhirnya disadari. Riana masih menjalani hari-harinya seperti biasa, membantu di rumah, hadir dalam kegiatan gereja, tersenyum saat disapa jemaat. Namun ada sesuatu yang tak lagi sama. Sorot matanya lebih teduh, namun juga lebih jauh. Ia tak lagi larut dalam diskusi panjang, tak lagi antusias seperti sebelumnya. Dan bagi keluarga yang mengenalnya sejak lahir, perubahan sekecil apapun terasa mencurigakan. Ibunya adalah orang pertama yang merasakannya. "Riana, kamu kenapa belakangan ini sering menyendiri?" tanya sang ibu suatu pagi. Suaranya lembut namun penuh selidik. Riana tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Bu. Mungkin hanya capek." Ibunya mengangguk, tapi tatapannya tidak sepenuhnya percaya. Naluri seorang ibu menangkap keganjilan yang tak bisa dijelaskan dengan kata capek semata. Riana kini lebih banyak diam di kamar, bangun lebih pagi, dan sering terlihat termenung selepas subuh. Semua itu perlahan menyusun potongan-potongan kecurigaan. Ayahnya pun mulai memperhatikan hal yang sama. Dalam rapat keluarga, Riana tidak lagi menimpali dengan pendapat panjang seperti dulu. Ia lebih sering menunduk, menjawab singkat, seolah pikirannya berada di tempat lain. Bagi seorang pendeta yang terbiasa membaca hati jemaatnya, sikap Riana terasa seperti jarak yang tumbuh tanpa izin. Puncaknya terjadi pada suatu sore yang hujan. Hari itu, ibunya masuk ke kamar Riana tanpa mengetuk, sebuah kebiasaan lama yang tak pernah jadi masalah. Namun yang ia lihat membuat langkahnya terhenti. Di sudut kamar, tersembunyi rapi di balik tumpukan buku, ada sehelai kain kecil. Sederhana, bersih, terlipat rapi. Ibunya mengambilnya dengan tangan gemetar. Riana yang baru keluar dari kamar mandi terdiam seketika. Wajahnya pucat. Detik itu terasa seperti dunia berhenti berputar. "Apa ini, Riana?" Suara ibunya bergetar. Riana membuka mulut, namun tak ada suara yang keluar. Semua kata yang pernah ia siapkan mendadak lenyap. Ia hanya bisa berdiri mematung. Air menetes dari rambutnya ke lantai. Ibunya memanggil ayahnya dengan suara meninggi. Beberapa menit kemudian, ayahnya berdiri di ambang pintu, memandang kain itu dengan tatapan yang sulit diartikan, antara marah, kecewa, dan tak percaya. "Jelaskan," kata ayahnya singkat, namun berat. Riana menunduk. Tangannya gemetar hebat. Ia tahu, tidak ada lagi jalan untuk berkelit. Tidak ada lagi ruang untuk diam. Rahasia yang ia simpan dengan air mata kini terbongkar oleh takdir. Aku masuk Islam," ucapnya lirih, nyaris tak terdengar. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Ibunya terduduk lemas. Ayahnya melangkah maju dengan wajah memerah. "Kamu tahu apa yang kamu katakan?" Suaranya meninggi. "Kamu putri seorang pendeta. Kamu sadar apa artinya ini?" Riana mengangkat wajahnya perlahan. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. "Aku sadar, Pak. Aku tidak bermaksud menyakiti siapapun. Aku ingin jujur pada Tuhan dan pada diriku sendiri." Jawaban itu justru menyulut amarah. "Jujur?" bentak ayahnya. "Kamu mempermalukan keluarga ini. Kamu menginjak-injak kepercayaan jemaat." Ibunya menangis terisak, memegangi kepalanya sendiri. "Riana, kenapa kamu lakukan ini pada kami?" Suaranya pecah. "Apa kurangnya kami?" Kata-kata itu menghantam Riana lebih keras daripada tamparan. Ia berlutut, menangis terseduh-seduh. "Tidak ada yang kurang, Bu.
Aku mencintai papa dan mama. Tapi hatiku menemukan kedamaian di sana. Tidak ada yang mau mendengar kata kedamaian. Hari itu, malam itu berubah menjadi badai. Suara tangis, bentakan, dan doa-doa yang diucapkan dengan amarah bercampur menjadi satu. Riana dipaksa berjanji untuk kembali. Dipaksa mengakui bahwa semua ini hanyalah kebingungan sesaat. Namun Riana hanya menangis dan menggeleng pelan. "Aku tidak bisa berbohong lagi," ucapnya lirih. Kalimat itu menjadi pemicu keputusan paling kejam. Demi menjaga nama baik keluarga, demi mencegah aib tersebar, ayahnya mengambil langkah yang menurutnya perlu. Riana dilarang keluar rumah. Ponselnya diambil. Kamarnya dikunci dari luar pada malam hari. Semua akses ke dunia luar diputus. "Ini demi kebaikanmu," kata ayahnya dingin. "Sampai kamu sadar." Hari-hari berikutnya menjadi neraka sunyi bagi Riana. Ia terbangun dalam kamar yang sama, namun kini terasa seperti penjara. Tidak ada ponsel, tidak ada buku, tidak ada siapapun untuk diajak bicara. Makanan diantar tanpa kata. Tatapan ibunya kosong. Ayahnya tak lagi menatapnya sama sekali. Tekanan psikologis itu perlahan menggerogoti kekuatannya. Riana sering duduk memeluk lutut, menangis tanpa suara. Ia merasa kehilangan segalanya sekaligus. Keluarga, kebebasan, dan rasa aman. Namun di tengah kehancuran itu, ada satu hal yang tidak bisa direnggut, imannya. Dalam sunyi, Riana kembali bersujud, tanpa sajadah, tanpa arah yang pasti, hanya lantai dingin dan air mata. "Ya Allah," bisiknya dengan suara parau. "Aku sendirian. Aku takut. Tapi aku percaya, Engkau melihatku." Doa itu menjadi pegangan terakhirnya. Kadang, keraguan menyerang. Apakah aku salah? Apakah semua ini hukuman? Namun setiap kali keraguan datang, Riana mengingat kedamaian yang ia rasakan saat pertama kali bersyahadat. Kedamaian itu nyata, dan keyakinan itu memberinya kekuatan untuk bertahan. Hari berganti hari, tubuh Riana melemah, namun jiwanya justru menguat. Ia belajar bersabar dengan cara yang paling menyakitkan, dalam keterasingan di rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Di luar, tetangga mulai bertanya-tanya, mengapa Riana tak pernah terlihat lagi? Mengapa rumah pendeta itu mendadak tertutup? Bisik-bisik mulai terdengar, samar namun terus menguat. Sementara di dalam kamar terkunci itu, Riana terus berdoa. Ia tidak tahu bagaimana akhir dari semua ini. Ia tidak tahu apakah keluarganya akan berubah. Namun ia yakin pada satu hal, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bertahan dalam kejujuran. Dan di balik pintu yang terkunci rapat, sebuah pertolongan tengah disiapkan. Perlahan, diam-diam, melalui jalan yang tidak pernah Riana bayangkan sebelumnya. Hari-hari Riana kehilangan bentuk. Waktu tak lagi terasa sebagai pagi, siang, atau malam. Semuanya melebur menjadi satu kesunyian panjang yang menyesakan. Pintu kamarnya terkunci dari luar. Jendela hanya dibuka sedikit, sekadar memberi udara. Cahaya matahari masuk tipis, seolah ragu menyentuh lantai kamar yang kini menjadi ruang pengasingan. Di sanalah Riana menjalani hari-hari paling berat dalam hidupnya. Pada awalnya, tubuhnya menolak keadaan itu. Ia sering terbangun dengan jantung berdebar, memanggil ibunya tanpa suara, menahan tangis agar tak terdengar. Setiap langkah di luar kamar membuatnya berharap pintu itu akan dibuka, bahwa semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun hari demi hari berlalu, dan kunci itu tetap berputar pada arah yang sama, menutupnya dari dunia. Makanan diantar tanpa tatap muka. Piring diletakkan di depan pintu. Kadang ibunya berdiri di baliknya, diam lama, lalu pergi tanpa sepatah kata. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada amarah. Riana merindukan suara lembut ibunya, pelukan yang dulu menguatkan. Kini yang ada hanya jarak yang dingin. Kesepian menggulung Riana perlahan. Tanpa ponsel, tanpa buku,
tanpa suara selain detak jam dan napasnya sendiri. Pada hari-hari pertama, pikirannya diserbu rasa takut. Bagaimana jika ini tak berakhir? Bagaimana jika aku tak pernah dimaafkan? Pertanyaan-pertanyaan itu menggerogoti tidurnya, membuatnya terjaga hingga fajar. Namun di tengah kerapuhan itu, Riana menemukan satu-satunya sandaran yang tersisa, Allah. Ia mulai menata hari dengan ritme sederhana. Bangun lebih awal, membersihkan diri dengan air seadanya, lalu berdiri menghadap arah yang ia yakini, meski tanpa penanda, tanpa kepastian. Ia mengangkat tangan dengan gemetar, mengucap takbir dengan suara pelan, dan bersujud di lantai dingin. Air mata jatuh hampir setiap kali. Ya Allah, bisiknya lirih. Aku tak punya siapa-siapa selain Engkau. Doa-doa Riana bukan doa yang panjang dan indah. Kata-katanya sederhana, jujur, dan penuh air mata. Ia mengadu tentang ketakutannya, tentang rindu pada keluarga, tentang sakitnya dikurung di rumah sendiri. Ia mengadu tentang imannya yang kadang naik, kadang goyah. Dan di antara aduan itu, selalu ada satu keyakinan yang ia ulangi. Engkau Maha Melihat. Hari berganti minggu. Tubuh Riana mulai menyesuaikan diri dengan keterbatasan. Jiwanya, perlahan, menemukan keteguhan. Setiap sujud memberinya kekuatan baru, bukan kekuatan untuk melawan dengan amarah, melainkan untuk bertahan dengan sabar. Ada malam-malam ketika rindu itu memuncak. Riana memeluk bantal, membayangkan wajah ayah dan ibunya. Ia teringat tawa di meja makan, doa bersama sebelum tidur, dan pelukan hangat yang kini terasa begitu jauh. Tangisnya pecah, namun ia menahannya agar tak terdengar. Ia tak ingin amarah keluarganya bertambah. Dalam tangis itu, ia berdoa lagi. Ya Allah, lembutkan hati mereka. Aku tak ingin mereka terluka karena aku. Keyakinan itu tidak datang tanpa ujian. Ada saat-saat Riana merasa sangat lelah. Ia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa jalan ini harus sesakit ini? Ia manusia biasa, dengan rasa takut dan rindu yang nyata. Namun setiap kali pertanyaan itu muncul, ia mengingat kembali kedamaian yang ia rasakan saat bersyahadat. Kedamaian itu seperti jangkar, menahannya agar tidak hanyut oleh putus asa. Suatu siang, Riana mendengar suara adzan dari kejauhan. Samar, namun cukup jelas. Ia menghentikan langkahnya, menempelkan telinga ke dinding, membiarkan suara itu meresap. Hatinya bergetar. Dalam keterkungkungan, suara itu menjadi pengingat bahwa dunia di luar masih ada, bahwa Tuhan yang ia sembah tetap sama, dekat dan mendengar. Ia sujud lebih lama hari itu. Hari-hari berikutnya, Riana mulai berpuasa sunyi. Bukan karena ia ingin kuat terlihat, melainkan karena ia ingin melatih hatinya. Lapar dan haus mengajarinya tentang kesabaran, tentang ketergantungan penuh pada Allah. Setiap berbuka dengan seteguk air, ia mengucap syukur yang mendalam, syukur yang lahir dari keterbatasan. Kunci pintu itu masih terkunci. Namun di dalam hati Riana, ada ruang yang semakin lapang. Di luar kamar, ketegangan di rumah belum mereda. Ayahnya jarang pulang. Ibunya sering duduk lama di ruang tengah, menatap kosong. Tidak ada dialog, tidak ada rekonsiliasi. Namun Riana memilih untuk tidak menyimpan dendam. Setiap kali rasa sakit itu muncul, ia mengalihkannya menjadi doa. Ya Allah, ampuni aku jika aku salah. Ampuni mereka jika mereka menyakitiku. Doa itu tidak mudah diucapkan, tapi Riana mengucapkannya dengan air mata, percaya bahwa memaafkan adalah jalan yang membebaskan. Suatu malam, Riana bermimpi. Dalam mimpinya, ia berjalan di lorong gelap, sendirian. Ia takut, hampir menyerah. Lalu dari kejauhan, sebuah cahaya kecil menyala. Ia melangkah mendekat, dan setiap langkah membuat cahaya itu semakin terang. Ketika ia terbangun, dadanya terasa hangat. Ia tersenyum tipis untuk pertama kalinya setelah lama. Pertolonganmu dekat, bisiknya. Keyakinan itu menguatkannya.
Riana tidak lagi menghitung hari. Ia tidak lagi memohon agar segera dibebaskan. Ia menyerahkan waktunya pada Allah, percaya bahwa pertolongan datang pada saat terbaik, bukan saat ia minta, melainkan saat ia siap. Di sela-sela kesunyian, ia mendengar bisik-bisik dari luar rumah, langkah kaki tetangga, suara orang berbincang pelan. Ia tak tahu apa artinya. Ia hanya tahu Allah bekerja dengan cara yang sering tak terlihat. Dan di kamar yang terkunci itu, Riana berdiri sebagai manusia yang ditempa oleh ujian. Tanpa kebebasan, tanpa dukungan manusia, ia menemukan kebebasan batin yang belum pernah ia miliki. Ia belajar bahwa iman sejati bukanlah keriuhan, melainkan keteguhan saat tak ada yang melihat. Hari itu, Riana menutup doanya dengan keyakinan penuh. Ya Allah, aku berserah. Jika Engkau menghendaki aku keluar dari sini, bukakanlah jalan. Jika tidak, kuatkanlah aku untuk tetap berdiri. Di balik pintu yang terkunci, Allah mendengar. Dan di luar, pertolongan itu tengah bergerak, pelan namun pasti, menuju Riana, yang setia bertahan dengan doa dan air mata. Hilangnya Riana tidak terjadi tiba-tiba. Ia menghilang perlahan, hari demi hari, dari pandangan warga sekitar. Tidak ada lagi sosok perempuan muda yang biasanya berjalan ke halaman, menyapa dengan senyum sopan, atau membantu kegiatan kecil di lingkungan. Rumah pendeta yang biasanya terbuka kini lebih sering tertutup. Tirai jarang dibuka. Pintu pagar hampir selalu terkunci. Awalnya, orang-orang mengira Riana hanya sibuk. Namun minggu berganti, dan ketiadaannya menjadi ganjil. Seorang tetangga tua yang rumahnya tepat di seberang sering duduk di teras pada sore hari. Ia terbiasa melihat Riana keluar sebentar, sekadar menghirup udara. Kini, yang terlihat hanya keheningan. "Anak itu kemana?" gumamnya suatu sore. Matanya menyipit penuh tanya. Kecurigaan mulai menyebar. Beberapa warga memperhatikan hal-hal kecil. Piring makanan yang sering diletakkan di depan kamar tertentu, jendela yang hanya dibuka sedikit, suara langkah cepat di malam hari. Bisik-bisik pelan beredar, bukan untuk menghakimi, melainkan karena rasa khawatir. "Sudah lama Riana tidak terlihat," kata seorang ibu pada tetangganya. "Iya, aku juga perhatikan. Seperti ada yang disembunyikan," sahut yang lain. Keheningan yang mencurigakan itu akhirnya mendorong warga untuk bertanya langsung. Beberapa orang mencoba menyapa dari pagar, namun jawaban yang diterima singkat dan dingin. Tidak ada Riana. Tidak ada penjelasan. Pintu kembali tertutup. Malam-malam Riana masih berjalan dengan doa dan air mata. Di balik pintu yang terkunci, ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Ia hanya tahu, tubuhnya semakin lemah. Makanan yang terbatas dan tekanan batin membuatnya sering pusing. Namun imannya justru semakin teguh. Setiap sujud adalah janji pada dirinya sendiri. Aku akan bertahan. Pada suatu malam yang sunyi, suara ramai terdengar samar dari luar rumah. Riana mengira itu hanya bayangan harapan. Ia menempelkan telinga ke pintu. Jantungnya berdegup. Suara itu kembali, lebih jelas. Ada percakapan. Ada langkah kaki lebih dari biasanya. "Riana?" Suara seorang perempuan terdengar pelan dari kejauhan. Air mata Riana langsung mengalir. Ia menutup mulutnya agar tak menangis keras. "Ya Allah," bisiknya. Harapan yang lama ia pendam kini mengetuk pintu. Di luar, beberapa warga telah berkumpul. Dengan hati-hati, mereka berbicara, bukan untuk membuat keributan, melainkan untuk memastikan keselamatan seorang manusia. Ada yang menghubungi aparat setempat. Ada yang mengetuk pintu dengan sopan namun tegas. Ketukan itu menggema di dalam rumah. Ayah Riana keluar dengan wajah tegang. Percakapan berlangsung singkat namun berat. Warga menyampaikan kekhawatiran mereka, meminta memastikan Riana baik-baik saja. Tidak ada tuduhan, hanya permohonan. "Kami hanya ingin memastikan Riana aman," kata seorang perwakilan warga. Suaranya tenang. Keheningan menggantung. Detik terasa panjang. Lalu, setelah perdebatan yang menyesakan,
Pintu kamar itu akhirnya dibuka. Cahaya lampu menerobos masuk. Riana berdiri di sana, tubuhnya tampak kurus, wajahnya pucat, matanya sembab namun menyala oleh keteguhan. Saat ia melihat wajah-wajah di depan pintu, wajah manusia yang peduli, lututnya gemetar. Dunia terasa berputar. "Riana." Suara itu kembali. Kali ini lebih dekat. Riana melangkah satu langkah. Lalu langkah kedua. Air mata tak terbendung. Ia jatuh terduduk. Tubuhnya tak lagi sanggup menahan. Beberapa warga segera menolong, memapahnya dengan lembut. "Tenang, Nak. Kami di sini," ucap seseorang dengan suara bergetar. Tangis Riana pecah. Bukan tangis ketakutan, melainkan tangis kelegaan. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa aman di hadapan manusia. Di dalam hatinya, ia berbisik, "Inilah pertolonganmu, ya Allah." Proses itu berjalan cepat namun penuh empati. Aparat memastikan Riana mendapatkan perawatan. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada amarah. Yang ada hanya kesadaran bahwa seorang anak telah melalui ujian berat dan kini harus dilindungi. Riana dibawa keluar rumah. Malam terasa dingin, namun angin yang menyentuh wajahnya membawa kebebasan. Langkahnya tertatih, tubuhnya lemah, namun hatinya tegak. Ia menengadah sejenak ke langit gelap, menghela napas panjang. "Terima kasih," ucapnya lirih pada warga yang mengelilinginya. "Terima kasih." Beberapa orang menitikkan air mata. Mereka tidak menanyakan keyakinannya, tidak menuntut penjelasan. Mereka hanya melihat seorang manusia yang membutuhkan pertolongan, dan itu sudah cukup. Dalam perjalanan menuju tempat aman, Riana memejamkan mata. Ia teringat malam-malam sunyi di kamar terkunci, doa-doa yang ia panjatkan dengan suara bergetar, keyakinan yang ia jaga meski sendirian. Kini, semua itu terjawab. Allah tidak pernah ingkar. Di tempat perawatan sementara, Riana beristirahat. Tubuhnya diperiksa, diberi makanan hangat. Setiap suapan terasa seperti anugerah. Ia menahan tangis, mengucap syukur dalam hati. Lemah secara fisik, namun jiwanya kokoh seperti batu karang. Seorang ibu warga setempat duduk di sampingnya, mengusap rambutnya pelan. "Kamu kuat sekali," katanya. Riana tersenyum tipis. "Bukan aku," jawabnya lirih. "Allah yang menguatkanku." Malam itu, Riana kembali berdoa. Kali ini bukan di lantai dingin yang sunyi, melainkan di tempat yang aman. Air mata tetap mengalir, namun nadanya berbeda, air mata syukur. "Ya Allah," bisiknya, "Engkau benar-benar menepati janjimu." Ia tahu, perjalanan belum selesai. Ada luka yang harus disembuhkan. Ada masa depan yang harus ditata. Namun satu hal tak lagi ia ragukan. Pertolongan Allah datang tepat pada waktunya. Bukan saat ia paling kuat, melainkan saat ia paling berserah. Riana terlelap dengan damai. Untuk pertama kalinya setelah lama, tidurnya tanpa rasa takut. Dan di luar, malam menutup kisah penyelamatan itu dengan sunyi yang penuh makna. Sunyi yang mengabarkan bahwa iman yang dijaga dengan air mata tak pernah sia-sia. Pagi itu datang dengan cara yang berbeda bagi Riana. Tidak ada pintu terkunci. Tidak ada langkah yang membuat jantungnya berdebar ketakutan. Yang ada hanyalah sinar matahari lembut yang menembus jendela dan udara pagi yang terasa ringan di dadanya. Ia membuka mata perlahan, menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. Senyum yang lahir dari rasa aman yang telah lama ia rindukan. Hidupnya memang belum sepenuhnya pulih. Tubuhnya masih lemah. Luka batin belum sepenuhnya sembuh. Namun untuk pertama kalinya, Riana merasa punya masa depan yang bisa ia tatap tanpa rasa takut. Hari-hari awal sebagai seorang muslimah tidaklah mudah. Riana harus menata ulang segalanya. Rutinitas, kebiasaan, bahkan cara ia memandang dirinya sendiri. Ia belajar sholat dengan perlahan, sering keliru dalam gerakan, kerap lupa bacaan. Namun setiap kesalahan justru membuatnya tersenyum. Ia tidak lagi tertekan untuk terlihat sempurna.
Ia belajar bahwa Allah tidak menilai kesempurnaan, melainkan kejujuran dan usaha. Setiap subuh, Riana bangun lebih awal. Ia membersihkan diri, lalu berdiri menghadap kiblat dengan hati berdebar, bukan karena takut, melainkan karena haru. Saat ia mengangkat tangan dan bertakbir, air mata seringkali mengalir tanpa ia sadari. Setiap sujud adalah pengakuan bahwa ia pernah jatuh, pernah rapuh, namun memilih bangkit dengan iman. "Aku di sini, ya Allah," bisiknya. "Aku masih belajar." Riana mulai membangun kehidupan barunya dari hal-hal kecil. Ia belajar membaca Al-Quran dengan terbata-bata, mengejar huruf demi huruf dengan sabar. Ada hari-hari ketika rasa rindu pada keluarganya datang tiba-tiba, menusuk tanpa peringatan. Wajah ayah dan ibunya sering hadir dalam ingatan, tegas, hangat, sekaligus menyakitkan. Riana tidak memendam benci. Ia memilih mendoakan mereka dalam diam. "Ya Allah, jaga mereka, lembutkan hati mereka," ucapnya setiap malam. Luka masa lalu memang tidak menghilang seketika. Ada malam-malam ketika Riana terbangun dengan mimpi buruk, mengingat pintu terkunci dan kesunyian yang mencekam. Tubuhnya gemetar, napasnya pendek. Namun kini, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia duduk, berwudu, lalu sholat 2 rakaat dengan air mata yang mengalir tenang. Ketakutan itu perlahan reda, digantikan oleh keyakinan bahwa ia tidak lagi sendirian. Lingkungan barunya menyambut Riana dengan sederhana dan hangat. Tidak ada yang memaksanya melupakan masa lalu. Tidak ada yang menuntutnya menjadi sempurna. Mereka melihat Riana apa adanya, seorang perempuan yang sedang menyembuhkan diri, sambil menggenggam iman dengan erat. Suatu sore, Riana duduk di beranda kecil, memandangi langit yang mulai memerah. Angin sore menyapu rambutnya. Ia teringat perjalanan panjang yang telah ia lalui, kegelisahan yang dulu membungkamnya, keberanian yang memaksanya melangkah, dan penderitaan yang mengujinya hingga ke titik paling rapuh. Jika dulu ada yang mengatakan ia akan melalui semua ini, mungkin ia tak akan percaya. Namun kini, ia tersenyum penuh syukur. "Engkau tahu jalanku sebelum aku mengetahuinya," bisiknya. Riana mulai berbagi kisahnya secara perlahan, bukan untuk mencari simpati, melainkan untuk memberi harapan. Ia bertemu dengan beberapa orang yang juga sedang bergulat dengan pencarian iman, dengan ketakutan yang serupa. Ia tidak menggurui. Ia hanya berkata jujur, "Aku pun pernah takut. Aku pun pernah sendirian. Tapi Allah tidak pernah meninggalkanku." Setiap kali mengatakan itu, dadanya terasa lapang. Ada hari ketika Riana menerima kabar tentang keluarganya. Berita itu tidak selalu mudah diterima. Ada jarak yang masih terasa. Ada luka yang belum sembuh. Namun Riana memilih bersabar. Ia percaya, waktu adalah bagian dari takdir, dan hidayah bekerja dengan cara yang lembut namun pasti. Ia tidak memaksa rekonsiliasi. Ia mempersiapkan hatinya untuk menerima apapun, diterima atau ditolak. Yang terpenting baginya kini adalah menjaga imannya tetap hidup, tetap jujur, dan tetap rendah hati. Suatu malam, Riana duduk sendirian setelah sholat. Ia menatap kedua telapak tangannya yang terbuka, lalu menutup mata. Kenangan-kemenangan kecil dan luka-luka lama berkelebat dalam benaknya. Ia menarik napas panjang dan mengucap syukur. "Terima kasih, ya Allah," ucapnya lirih. "Karena Engkau mengajarkanku bahwa iman bukanlah jalan tanpa luka, melainkan jalan yang membuat luka itu bermakna." Ia tahu, hidup tidak akan selalu mudah. Akan ada ujian lain. Akan ada air mata lain. Namun kini Riana telah belajar satu hal terpenting. Keberanian memilih iman adalah keberanian memilih kejujuran pada diri sendiri, meski harus membayar mahal. Riana berdiri di depan cermin suatu pagi. Ia menatap wajahnya yang kini tampak lebih tenang. Bekas lelah masih ada, namun sorot matanya berbeda, lebih jernih, lebih teguh. Ia tersenyum kecil dan berkata pada pantulannya sendiri, "Kita berhasil bertahan." Langkah-langkah kecilnya kini mantap. Ia melangkah bukan dengan kesombongan,
melainkan dengan syukur. Ia tidak lagi dikejar rasa takut akan penilaian manusia. Ia hanya ingin setia pada pilihan yang telah ia buat dengan air mata dan doa. Kisah Riana bukanlah kisah tanpa derita. Ini adalah kisah tentang seorang perempuan yang memilih iman di tengah badai, yang bertahan ketika sendirian, dan yang percaya ketika harapan tampak jauh. Ini adalah kisah tentang hidayah yang tidak datang dengan gemuruh, melainkan dengan bisikan lembut yang mengetuk hati yang jujur. Dan di ujung perjalanan ini, Riana berdiri sebagai saksi hidup bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan air mata hambanya. Bahwa keberanian untuk jujur pada iman akan selalu menemukan jalannya, entah melalui penderitaan, entah melalui pertolongan yang datang tepat pada waktunya. Riana menatap langit, tersenyum, dan melangkah ke depan. Dengan luka yang telah ia terima sebagai pelajaran, dengan iman yang ia jaga sebagai cahaya, dan dengan keyakinan utuh bahwa hidayah Allah selalu datang bagi hati yang berani jujur dan berserah.